بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati keluarga besar, keluarga yang berduka almarhum Rudi Effendi AMD bin Sinyo Effendi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan serta dengan anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa majelis kita awali dengan bersyukur kepada Allah? Karena hakikat mensyukuri akan nikmat Allah samalah dengan kita mensyukuri diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Wala in kafartum, jika kita kufuri akan nikmat Allah, Allah peringatkan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin muliakan Allah akan tambahkan nikmat. Semua kita yang ada di tempat ini, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah, rame-rame rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menaikkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang, satu penduduk bumi ini pun tidak melakukan rukuk dan sujud, tidak akan pernah menurunkan derajat Allah. Allah tetap Allah, Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak diibadahi. Kenapa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena suatu saat nanti setiap orang dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia akan berpisah. Seorang suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya, orang tua lari daripada anak-anaknya, anak-anak akan lari meninggalkan orang tuanya, kerabat akan lari meninggalkan kawannya. Kenapa likulli imri'in? Karena setiap orang itu akan sibuk. Dia sibuk apa? Sibuk untuk mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri nanti di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun manusia yang diceritakan dalam riwayat akan ditelanjangkan oleh Allah, tidak ada orang sibuk untuk melihat auratnya satu dengan yang lain, karena mereka akan sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud kita berkumpul dan maksud keluarga mengumpulkan kita untuk sama-sama kita hadir di tempat ini agar kita ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan suara hati kita tidak ada keterpaksaan untuk mengirimkan doa seraya dengan membaca suratul Yasin. Kita awali dengan beristighfar dan berulang-ulang daripada la ilaha illallah. Semua tujuan yang dimuliakan Allah agar setiap amalan yang kita lakukan pahala disampaikan yang dimuliakan Allah kepada almarhum tanpa mengurangi daripada pahala
orang yang melakukan amalan-amalan tersebut dan mempermudah langkah perjalanan almarhum kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Rudi Effendi, kehadirat Allah dimudahkan urusan-urusan akhiratnya dimuliakan Allah. Di dalam kuburnya dia mendapatkan lapangan kubur seluas mata memandang. Kuburnya dijadikan taman daripada taman surga dan dijauhkan daripada jurang neraka. Dilipat gandakan seluruh amal-amal kebaikannya, dihapuskan daripada dosa dan hilafnya. Inilah maksud keluarga yang dimuliakan Allah. Kita beramal, kita melakukan amalan, semua ini ditujukan untuk keselamatan almarhum khususnya dan seluruh orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya dan pada kenyataannya, kita yang hadir juga di tempat ini adalah untuk mengobati diri kita sendiri. Kenapa dikatakan orang yang menghadiri majelis-majelis kematian, majelis takziah adalah untuk mengobati diri kita sendiri? Karena obat yang terbaik dalam kehidupan kita ini yang dimuliakan Allah, yang sangat mujarab di antara sekian obat kata Rasulullah adalah mengingat akan kematian. Hidup dan kehidupan kita ini banyak problem, banyak masalah. Yang masalah-masalah ini yang dimuliakan Allah kalau kita mau selesaikan tidak akan bisa kita selesaikan sendiri. Mulai masalah ekonomi. Mari kita pikirkan ekonomi negara, ekonomi daerah, ekonomi keluarga, dan ekonomi pribadi kita masing-masing. Ini bukan masalah. Masalah istri, masalah anak, masalah orang-orang yang tercinta seperti yang dialami oleh istri dan anak-anak almarhum yang meninggalkan mereka lebih awal. Ini merupakan satu masalah. Orang-orang yang kita cintai yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang masih membutuhkan kasih dan sayang orang tuanya, satu di antara mereka harus dipanggil oleh Allah. Kita orang tua yang masih hidup yang belum sempat kita berbakti dengan sebaik-baiknya. Kita belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik sampai memberikan haji dan umrah kepada mereka. Tetapi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah problem kecil daripada suara hati bagi anak yang soleh. Ya Allah, Engkau telah panggil ibu saya, Engkau telah panggil bapak saya, tapi saya belum punya kesempatan ya Allah untuk memberikan berangkat mereka menunaikan ibadah haji di tanah suci. Belum lagi kita pikir hadiah yang muliakan Allah, masalah lemahnya kita di dalam keimanan. Derajat iman kita yang lemah membawa kepada ibadah kita yang lemah. Karena iman kita lemah, ibadah pun kita akan lemah, sehingga tidak sungkan-sungkan. Mungkin di antara kita, mudah-mudahan kita yang ada di sini semangat ibadahnya, tapi saudara-saudara kita yang lain, mungkin keluarga yang kita terdekat masih susah untuk tegakkan sholat, masih susah untuk bacaan Quran, masih susah untuk berzikir, masih susah untuk menebar kebaikan, masih susah untuk menyambung tali silaturahim, kekerabatan, kekeluargaan. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga di antara mereka masih banyak yang galau tentang karunia kehidupan yang Allah berikan di dunia ini, sehingga timbul keserakahan seolah-olah dunia kita ini adalah tempat kita yang selama-lamanya abadi abadan, seolah-olah kita hidup kayak orang yang tidak mau mati lagi. Inilah sederetan daripada perasaan was-was yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Tapi Rasulullah SAW memberikan prinsip bahwa setiap masalah ini dapat teratasi. Satu kuncinya adalah dengan zikrul maut, mengingat mati. Masalah apa saja, hidup penuh cacian, hidup penuh ejekan, ingat mati. Sesungguhnya cacian, ejekan, hinaan, makian yang saya dapat di dunia ini, kata Rasulullah, ibarat mencelupkan jari telunjuk ke dalam lautan, setetes air, itulah hinaan yang engkau dapat di dunia ini. Nanti hinaan yang engkau dapatkan di akhirat apabila engkau gagal mengamalkan agama seperti lautan yang luas di dunia. Berapa samudra yang ada di dunia ini, itulah hinaan yang kita akan dapatkan. Dan setetes air yang jatuh dari telunjukmu, itulah kita akan dapatkan di dunia ini.
Maka dia tidak pusing. Ejekan, terpaan, hinaan, makian yang saya dapatkan, saya tidak ambil peduli. Yang penting saya berbaik kepada Allah. Keburukan yang saya dapatkan dengan kebaikan, balas dengan doa, kirimkan Fatihah. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik, petunjuk dalam kehidupan hidup. Mengingat kematian. Tidak ada kecemburuan. Orang punya rumah besar, isinya fasilitas mewah, orang punya kendaraan, punya jabatan tinggi, tidak ada soal hati yang dimuliakan Allah. Karena dunia tidak memberikan kesan lagi. Karena hakikat hidupnya, orientasinya bukan saja kehidupan dunia, tapi kematian selalu diingat yang dimuliakan Allah. Dia pikirkan bagaimana setelah kehidupan saya di dunia ini. Hari ini jangan kita tertipu daya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan kesehatan. Jangan menyangka kita masih sehat, bisa berjalan dengan tegak, masih bisa menghirup udara dengan segar. Oh, jauh saya daripada kematian. Tidak ada jauhnya. Saudara-saudara kita yang naik pesawat kemarin yang dimuliakan Allah, semua dinyatakan dalam keadaan sehat, bebas COVID. Sudah dirapit, bisa naik pesawat Sriwijaya. Apa yang terjadi yang dimuliakan Allah? Keinginan, problem, solusi, harapan dan kenyataan berbeda. Harapan ketemu keluarga sudah 1 tahun tidak bertemu. Hari yang muliakan Allah putus dengan musibah yang terjadi. Semua badan sehat, tapi ternyata orang yang terbaring di rumah sakit sudah berapa lama mereka masih hidup, sementara orang sehat telah wafat duluan hari yang muliakan Allah. Jadi artinya walaupun kita sehat, jangan pernah kita menganggap kita jauh daripada kematian. Kadang-kala orang yang sakit termungkung-mungkung dalam perasaan kita dia akan duluan dia mati. Tahu-tahu ternyata kita jalan, kita ditabrak mobil, kita duluan meninggal. Makanya tidak ada yang bisa mendahului kematian itu. Tidak ada yang bisa tahu siapa dan di mana, kapan akan tiba kematian itu. Ada yang muliakan Allah. Ini yang kita harus pikirkan. Tahap kematian kita, siapa yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan ahli keluarga kita, orang-orang yang soleha masih mengelilingi kita sehingga kita bisa dirawat dengan baik. Masih ada yang mengajikan kita, masih ada yang mendoakan kita. Kalau kita meninggal tidak diketahui dia yang memuliakan Allah. Dalam keadaan goib, tidak ada lagi orang mendoakan kita, tidak ada mengurus jenazah kita. Bersyukur almarhum insyaallah masih dirawat oleh ahli keluarga yang memuliakan Allah. Kita bisa sholatkan, anak-anak mengaji setiap malam Jumat yang memuliakan Allah. Semua ini adalah membantu meringankan, memuluskan perjalanan almarhum karya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Seorang yang banyak zikrul maut. Rasulullah mengatakan, aktsiru zikrul maut hada min ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu akan memutuskan daripada pikiran-pikiran yang berbau dengan kenikmatan. Kita senang berpikir, oh kapan juga saya bisa bangun rumah kayak Rujab. Ini angan-angan, cita-cita. Cita-cita ini bisa terputus kalau kematian. Kapan juga saya bisa pegang 1 miliar, 2 miliar, 500 saya tidak pernah. Kalau tulisan 500 banyak, tapi memegang uang. Kalau Pak Direktur Pak Rama sini sudah pernah merasakan pegang uang direktur. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu angan-angan, tapi angan-angan ini bisa sirna dia muliakan dengan banyak mengingat kematian. Sebab kalau terbalut banyak harta benda, minta maaf juga ini mempengaruhi ini cinta dunia kita ini terbalut. Apalagi masih beli mobil baru bangun rumah, tiba-tiba sakit-sakit. Apalagi sudah sesak-sesak nafas semua. Tapi sakarat Bapak Ibu yang muliakan Allah, dia sirna semua. Apa yang ada, bahkan istri kita saja kan orang-orang yang betul zakat ingat kepada Allah. Karena saya sudah alami, istri di samping, anak di samping, kita tidak peduli lagi. Yang pokok konsentrasi kita, kalau Allah cabut saat itu nyawa kita bisa sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya banyak mengingat mati, di mana dan kapan saja. Banyak mengingat mati, insya Allah kita akan berhati-hati di dalam kehidupan kita di dunia ini. Berhati-hati dalam pergaulan kita, berhati-hati dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan kita.
Jangan kita saling bertengkar satu dengan yang lain. Kita pupuk kasih sayang perjalanan, silaturahim di antara kita, saling doa mendoakan, saling memberikan al-fatihah satu dengan yang lain, sehingga terjalin persaudaraan di dunia ini dan sampai di akhirat nanti dengan ikatan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang banyak mengingat kematian, siapa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sampai kehidupannya, maka dengan ingatnya dia kepada Allah, Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan lapangkan hatinya. Walaupun susah hidupnya secara zahir, tapi tidak menyusahkan batinnya untuk mengingat Allah. Dia tetap ingat Rabbnya, dia tetap sembah Rabbnya, maka Allah akan lapangkan. Tidak ada kesedihan, tidak ada dengki, hasad, iri dan dengki kepada siapapun, asal hatinya tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Memang jatah rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, harus demikian. Maka harus ada syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saya batasi sampai jam 11:30, insyaallah kita selesai. Maka diingatkan saja kalau sudah 11:30. Saya tadi ini terlambat, ada Kamtibnas yang baru, ini silaturahim, harus diterima dulu. Ya tadi sudah mau datang Pak Kasatnya dari Polres, tapi saya bilang keburu ada acara, jadi nanti habis lohor bisa silaturahim di pondok. Kemudian jam saya ini bedanya, di telepon Pak RT tadi selang 15 menit, jadi agak terlambat sedikit. Saya kira Masya Allah masih lama waktunya, tahu sudah lewat. Maklum. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dia berkecukupan, rumah bagus, pekerjaan ada, uang berkecukupan, tapi tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah, tetap dia ingat Allah, tetap dia bersyukur kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini akan diberikan mudah rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyukuran dia akan ditambah rasa khusyuk dia di dalam beribadah. Apalagi mau dipikirkan, kendaraan ada, rumah ada, tinggal ibadah saja dikasih khusyuk. Insyaallah selamat di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lewat momen daripada mengenang 40 harinya almarhum ini, mari sama-sama yang pertama kita mempercepat dan tidak menunda-nunda. Bahkan kalau perlu tiap malam, kalau anak santri saya ajarkan, saya target bagaimana tiap malam sebelum kita tidur kita ta'jilul taubat, mempercepat daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bertobat, dan tidak ada jaminan kita bisa hidup besok atau lusa. Tidak ada jaminan siapa yang bisa. Maka kita mempercepat taubat kepada Allah tiap saat. Astagfirullahaladzim, salat 2 rakaat, ya Allah ampunkan dosa saya, dosa kepada tetangga, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, kepada setiap manusia yang kita pernah jumpa, baik itu secara pikiran, perasaan, kita ampunkan hadirin muliakan Allah, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa. Kita mohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-qana'atul qalb. Jadi ada sifat qana'ah, merasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan setiap pemberian Allah. Kalau ini engkau diberikan syukur ini, jangan merasa tidak puas. Perasaan tidak puas sehingga kita memaksakan diri, akhirnya kita terjerumus untuk mengambil hak-hak orang lain karena untuk memenuhi daripada hawa nafsu kita sendiri. Maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah jangan menunggu kita kaya. Dalam keadaan sempit kita dianjurkan bisarra'i wad-dharra. Dalam keadaan susah kita bersedekah, dalam keadaan lapang kita bersedekah. Semua ini yang muliakan Allah kita peruntukkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.